Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Saya nama Muhammad Teguh Sobri. Orang tua saya Haji Muhammad Sobri, lahir di Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 5 September tahun 1952. Artinya sampai hari ini sudah berumur 67 tahun. Masa kecil saya itu mulai dari SD atau dulu disebut dengan sekolah rakyat, itu berada di desa Gunung Megang Luar. Saya di Gunung Megang Luar itu pada waktu itu termasuk yang kecil, ya, jadi orangnya kecil. Kemudian setelah selesai tahun 1966, saya meneruskan sekolah ke Palembang, itu di pendidikan guru agama negeri di Palembang, di Pakjo Palembang. Itu lebih kurang 6 tahun, dari tahun 1967 sampai 1972. Selesai dari situ, kemudian saya meneruskan ke Fakultas Syariah IAIN Raden Patah Palembang. Pada waktu itu masih IAIN Raden Patah Palembang. Selesai pada tanggal 23 Juni tahun 1979. Nah, setelah selesai itu, kemudian pada tahun 79 itu juga 3 kegiatan atau 3 hal penting dalam kehidupan saya. Setelah selesai tanggal 23 Juni tahun 1979, saya melamar. Ada 3 tempat. Pada waktu itu masih muda sebetulnya, jadi malah ditawari oleh Pak Dr. Burlian Abdullah itu ikut beliau di BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian saya juga melamar di hakim, jadi hakim. Tetapi karena bakal diterima di Indonesia Timur, jadi saya putuskan untuk saya terima yang di UIN Raden Patah Palembang untuk menjadi tenaga pendidik di UIN Raden Patah Palembang. Pada waktu itu alhamdulillah diterima lebih kurang pada bulan September tahun 79. Karena sudah diterima, selanjutnya pada tahun 79, akhir 79, pada tanggal 2 Desember tahun 79, saya melangsungkan pernikahan dengan istri saya yang sekarang dan satu-satunya, itu Dr. Anda Hajah Halimah Haji Nanguning dari Oki. Setelah itu tanggal 1 Maret tahun 80, saya diangkat sebagai tenaga pengajar di Fakultas Syariah dengan mata kuliah ilmu falak. Jadi keahlian atau apa yang saya tekuni adalah ilmu falak. Jadi sejak itu sampai hari ini masih tetap mengajar ilmu falak, walaupun ada di tempat-tempat lain mengajar metodologi penelitian, hadis, ahkam, kemudian fikih dan lain sebagainya. Juga yang cukup lama itu mengajar sejarah kebudayaan Islam di Fakultas Tarbiyah dan pengantar ilmu agama Islam juga di Fakultas Tarbiyah. Setelah selesai tahun 79, kemudian bekerja, lantas di Fakultas Syariah itu kemudian tahun 89, ya, tahun 89 saya diangkat untuk sebagai pembantu dekan 3 yang mengurusi kemahasiswaan. Tapi sebelum itu saya sudah diminta untuk jadi sekretaris di LPM, Lembaga Pengabdian Masyarakat, yang kala itu ketuanya Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yamin. Kemudian
setelah saya di Fakultas Syariah menjadi pembantu Dekan 3, sejak dari LPM itulah saya mulai aktif di ceramah dan khutbah. Saya aktif di tengah-tengah masyarakat, karena yang saya senangi sebetulnya ini adalah menyenangkan orang lain. Nah, ketika menyenangkan orang lain, saya itu diambil lagi atau diminta lagi oleh lembaga untuk menjadi ketua P2M tahun 2002 sampai 2006. Jadi saya di pengabdian masyarakat di YIN ini itu dua kali periode. Jadi karena senang mengurusi masyarakat, senang mengurusi KKN, dan senang berada di tengah-tengah masyarakat desa, maka saya banyak sekali terjun ke lapangan. Itu mungkin lebih dari 700 desa saya sudah inapi di Sumsel, Babel. Jadi sampai ke Bangka Belitung pun saya masih ingat kecamatan-kecamatan dulu itu kan ada Manggar, ada Gantung, Dendang, Badau, Membalong. Ya itu di Belitung itu. Jadi itu yang saya jalani. Kemudian yang kedua, saya juga setelah tertarik kepada masalah ilmu falak, jadi urusan yang berhubungan dengan arah kiblat, waktu sholat, kemudian kapan memulai puasa dan kapan mengakhiri puasa, itu kan di Indonesia kan sering agak rami tentang masalah mengawali puasa dan mengakhiri puasa. Karena agak rami itu, jadi saya sepertinya banyak sekali berkecimpung di situ. Oleh karena itu saya banyak terjun di dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan masalah arah kiblat, masalah waktu sholat, masalah awal bulan, baik itu di Sumatera Selatan diajak oleh Diklat maupun di Lampung, Bengkulu, dan juga di Bangka Belitung. Jadi kegiatan-kegiatan saya itu banyak sekali di tengah-tengah masyarakat dan di mahasiswa. Di mahasiswa memang karena tipenya mungkin senang dengan kegiatan mahasiswa, maka mahasiswa ini ya hampir kalau dia itu sudah pernah di Fakultas Syariah atau pernah saya jadi pembimbing mereka atau tenaga pengajar mereka, memang biasanya mahasiswa sangat dekat dengan saya. Karena saya dulu memang pada saat jadi mahasiswa, saya itu rajin sekali berorganisasi. Sampai-sampai senat mahasiswa saya sekretaris umum. Kemudian di Dewan Mahasiswa saya sekjen Dewan Mahasiswa. Kemudian di Karang Taruna saya mulai dari Karang Taruna 5 Ilir, kemudian FKKT Ilir Timur 2, FKKT Kota Palembang, FKKT Provinsi Sumatera Selatan kedua periode. Jadi memang saya cukup senang di situ, dan juga di organisasi ekstrakurikuler, ekstra mahasiswa itu saya aktif di Himpunan Mahasiswa Islam. Saya pernah menjadi ketua komisariat Fakultas Syariah, kemudian menjadi pengurus cabang HMI cabang Palembang, baik itu pertama sekali berada di kemahasiswaan, kemudian menjadi wakil ketua di cabang Palembang, kemudian saya terakhir ada di Badan Koordinasi, ya, Badan Koordinasi Batko HMI Sumatera Bagian Selatan, yang meliputi Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Babel. Jadi itu yang membuat saya. Kemudian kesenangan selanjutnya mungkin karena bergulir, itu kesenangan selanjutnya itu adalah traveling. Jadi di samping
katakanlah menyenangkan masyarakat tadi, membantu masyarakat tadi. Ketika orang itu senang, kita juga menjadi ikut senang. Jadi oleh karena itu saya aktif di organisasi, kemudian juga traveling. Jadi traveling ini yang membuat saya kepingin ke situ, itu yang dilakukan. Nah, dalam hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan, karena tadi aktif di organisasi, saya juga menjadi pengurus Majelis Ulama Sumatera Selatan, kemudian menjadi pengurus di IPHI, kemudian pengurus di DMI, Dewan Masjid Indonesia, kemudian lagi menjadi pengurus banyak organisasi keagamaan untuk tingkat Sumatera Selatan, termasuk LPTQ dan lain sebagainya. Jadi karena itulah mungkin teman-teman cukup banyak di Sumsel. Jadi membuat saya senang, jadi tidak pernah merasa ada kevakuman, kekosongan waktu. Malah sekarang saya sudah pensiun dari dosen, dari tenaga pendidik, dan setelah saya berkiprah sebagai PNS, pegawai negeri sipil, selama 37,5 tahun, dan saya sudah pensiun sejak 1 Oktober tahun 2017. Jadi sampai hari ini saya sudah lebih kurang 1,5 tahun, sudah hampir 2 tahun saya pensiun. Tetapi tetap kalau mengajarnya tetap, baik itu di ekonomi maupun itu di Fakultas Syariah. Kenapa saya mengajar di ekonomi? Karena satu di antara yang saya juga lakukan adalah masalah zakat. Masalah zakat ini saya menjadi pengurus organisasi Badan Amil Zakat itu sejak tahun 2001. Begitu didirikan Badan Amil Zakat di Sumatera Selatan, saya diikutsertakan di sana, dan sampai hari ini saya masih dipercaya oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk ikut mengelola zakat di Sumatera Selatan. Nah, jadi ini adalah hal yang kedua. Jadi insya Allah kalau orang misalnya ada persoalan yang masalah zakat, ada persoalan masalah falak, biasanya ya teringat kepada kita. Nah, inilah yang membuat saya senang dalam kehidupan ini, dan rasanya memang tidak pernah ada susahnya, rasanya tidak pernah ada susahnya. Kenapa? Karena kita itu merasakan bahwa apa yang kita lakukan untuk masyarakat itu adalah kewajiban. Nah, ketika itu kewajiban, maka apapun kita kerjakan, didorong oleh karena kewajiban, didorong oleh karena senang dengan masyarakat, didorong oleh karena persoalan ini adalah untuk menyenangkan kaum duafa, maka saya menjadi enjoy saja yang namanya berbuat apa saja, termasuk itu sampai malam hari keliling Sumatera Selatan dan seterusnya, itu enjoy saja. Jadi merasa tidak pernah ada beban. Tapi saya terus terang saja masih ada yang belum kesampaian. Belum kesampaiannya, saya itu kepingin membuat satu panti asuhan. Ini yang belum kesampaian. Saya tidak tahu apakah nanti diridhoi oleh Allah. Di umur akhir ini saya masih kepingin untuk punya yang namanya asuhan anak yatim. Itu yang masih saya senangi, masih saya kepingin. Dan sekarang juga karena mungkin senang membimbing mahasiswa, yang sekarang saya ini membimbing haji, membimbing umroh. Jadi haji ini dimulai dulu dari tahun 2002. Saya sebagai ketua kelompok terbang 2002. Kemudian 2006 juga saya dipercaya untuk ketua kelompok terbang juga. Kemudian saya tergabung itu di Ar-Rahma yang dipimpin oleh Haji Ismail Umar. Saya tergabung di situ sampai hari ini.
saya diminta untuk membantu beliau membimbing jemaah haji yang ada di Sumatera Selatan ini. Jadi kegiatan-kegiatan inilah yang membuat saya senang terus dan rasanya tidak pernah ada pensiunnya. Kenapa? Karena memang itu menuntut kita bekerja setiap hari. Kadang-kadang malam, kadang-kadang siang. Di sini saja, di kantor Badan Amir Zakat ini saja, kita datang dari pagi hari jam 8, pulang seharusnya pukul 4, tapi kadang-kadang pulangnya setengah 6, kadang-kadang pulangnya malam. Jadi karena ini memang lembaga ini lembaga yang memfasilitasi antara orang kaya dengan orang miskin. Nah, orang kaya menjadi terbantukan, ya, mereka kewajiban mereka terlayani, kemudian kita melayani kaum duafa. Nah, ini yang membuat kita senang. Orang akan senyum, paling tidak orang akan senyum ketika dia lepas dari kesulitan, ya. Seperti baru-baru ini ada yang bocor jantung misalnya dari OI kemarin, kemudian diantar itu ke Jakarta ke Rumah Sakit Harapan Kita. Ya, orang tuanya ya belum pernah naik pesawat pun belum pernah, jadi terpaksa ada yang mengantarnya sampai ke Jakarta, sampai ke sana. Belum lagi ada yang tadi cerita, kemudian ada lagi yang di Rumah Sakit Fatima itu juga mereka terbantukan atau terlayani. Nah, inilah yang membuat kami di Badan Amir Zakat ini melayani untuk mereka berzakat dan melayani untuk mereka menerima zakat. Nah, di bulan puasa ini cukup banyak kegiatan-kegiatan kita. Itu dalam masalah zakat. Tetapi dalam masalah yang berhubungan dengan arah kiblat, sampai hari ini pun saudara-saudara kita yang membutuhkan pendirian masjid, membutuhkan pengakuratan arah kiblat, kita masih tetap diminta untuk dapat membantu mereka. Jadi membantu inilah, saya tuh teringat dengan kata Pak Hamka, tidak bungkuk sebab menyuruh, jangan takut jerih terbuang, tak mati ular menyusup akar. Kalau di hulu dimudiki, kalau di hilir dihiliri, kalau di tengah dihimpuni, tak kayu jenjang di keping, tak emas bungkel di asa. Nah, di sana tadi tertera antara lain kita tidak bungkuk kalau kita menyuruh, tidak bungkuk kita kalau kita menyuruh, artinya kita jangan sombong. Dengan siapapun kita jangan sombong, karena kita punya banyak sekali kekurangan. Memang sedikit ada kelebihan, tapi banyaklah kekurangan. Kemudian yang kedua, kita jangan takut jerih terbuang. Jerih terbuang itu artinya kita harus membantu orang, ya. Membantu orang ini sangat menyenangkan. Ada dua kesenangan yang kita peroleh. Pertama, kesenangan orang tertawa ketika kita bantu, dan kita juga senang dapat membantu. Nah, ini yang dapat kita lakukan. Saudara-saudara pemirsa, kalau kita melihat jenjang perjalanan, kemudian pendidikan, saya pendidikannya semuanya ada di Palembang. Jadi tadi ada sekolah rakyat yang ada di desa, kemudian semuanya di Palembang. S2 saya juga di Palembang. Saya S2 ngambil sejalan antara syariah dengan hukum Islam. Jadi saya S2-nya mengambil jurusan hukum Islam. Jadi S2 saya menjadi MHI gelarnya. Tetapi barang ini MHI atau Dokterandes dan lain sebagainya kan cuman terpakai pada saat kita di kepegawaian. Setelah kita selesai dari sana ya tidak diperlukan lagi, apalagi kalau kita sudah sampai ke kuburan nanti. Kalau kita sudah sampai di kuburan nanti kan orang tidak manggil lagi Teguh Sobri, Dr. Andes Haji Teguh Sobri, Muhammad Teguh Sobri MHI, tidak dipanggil lagi. Mana jenazahnya, mana mayatnya. Jadi kan begitu sudah. Ini jadi kita harus selalu ingat dengan yang namanya mati, ya. Ingat mati sangat perlu, dan ini perlu sekali, bukan sangat perlu lagi, memang perlu sekali untuk kita selalu ingat mati. Karena apa yang akan kita bawa
kalau kita nanti sudah ke liang kubur sampai ke dunia sampai ke akhirat nanti. Ini yang perlu kita juga bawa untuk kita ke akhirat. Nah, saudara-saudara, di dalam hal prinsip-prinsip dalam kita bekerja, kalau saya prinsip tadi di samping apa yang dikatakan Hamka saya pegangi, juga prinsip bahwa bekerja ini adalah ibadah, bekerja ini adalah kewajiban. Pertama harapannya buat yang masih muda. Buat yang masih muda itu ilmu itu tuntutlah sebanyak-banyaknya. Dan bukan cuma ilmu tapi juga keahlian. Kita ini butuh sekali dengan skill. Jadi orang yang punya keahlian itu dimanapun mereka dicari orang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat menganjurkan kepada yang masih muda-muda untuk berorganisasi. Berorganisasi ini kepentingannya untuk diri kita sendiri, juga untuk masyarakat. Jadi kalau kita akan melakukan sesuatu untuk masyarakat yang besar, masalah besar, itu penyelesaiannya melalui organisasi. Agak sulit kalau kita sendiri-sendiri, ini sendiri, yang ini sendiri, yang ini sendiri. Jadi kita harus bersama-sama. Nah, kemudian kepada yang sudah lanjut usia, saya pikir seperti biasa yang kita sampaikan, kita ya setiap hari harus berbuat, ya, berbuat baik, karena kita tidak harus menghargai waktu. Waktu ini sangat penting, ya, waktu ini sangat penting. Jadi kalau kita tidak melakukan perbuatan baik, amalus salihah itu, ya, dan saling menasihati dalam kesabaran, ini dan kebenaran, nah ini kita akan menjadi merugi. Jadi oleh karena itu, mari kita setiap hari kita melakukan perbuatan baik. Dari rumah kita sudah memulai, keluar rumah itu untuk berniat kita untuk membantu orang, untuk beribadah kepada Allah. Dan yang namanya ibadah bukan cuma di atas sajadah saja. Semua yang baik, ya, kita lakukan dengan niat, maka itu juga akan bernilai ibadah. Insya Allah semua akan dihitung oleh Allah, dan kesulitan-kesulitan semua itu insya Allah juga akan terhindar dari seluruh kesulitan-kesulitan. Innamal usri yusra, itu diantaranya juga. Jadi yang penting bagi kita bahwa kepada yang sudah lanjut usia untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada yang masih muda-muda tadi, itu kejarlah, ya, kejarlah ilmu sebanyak-banyaknya. Dan kepada yang belum menentukan keahlian, pikirkan dari sekarang apa yang ada dalam diri kita ini, kemampuan apa, ya, kita explore sebanyak-banyaknya. Kita coba hebatnya apa saya ini, karena setiap orang pasti punya kelebihan, kita juga memang tidak boleh merendahkan orang lain, karena tadi masalahnya setiap orang punya kelebihan, bukan kita saja yang punya kelebihan. Kelebihan inilah yang harus kita eksplor, apa yang kita bisa sumbangkan kepada orang lain, apa yang kita bisa lakukan kepada orang lain. Ini yang perlu. Demikian saja, terima kasih.